Ta'ala. Sekarang kita masuk di hadis yang keempat dari kitab tersebut, yakni bab fi annaha a'la maratibil iman. Suatu pembahasan yang membahas bahwasannya kalimatut tauhid la ilaha illallah adalah merupakan tingkat keimanan yang paling tinggi. Al-hadits rabi', hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan atau bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahul Bukhari wa Muslim wal lafdhu li Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada sekitar bid'un wa sab'una syu'batan. Kalau ada kalimat bid'un ini adalah jumlah bilangan antara 3 sampai 9. Sehingga kalau dikatakan bid'un wa sab'un, sab'un itu kan 70. Jadi maksudnya adalah sekitar 73 sampai 79 cabang. Ataukah dalam riwayat ini dikatakan bid'un wa sittuna syu'batan, sekitar 63 sampai 69 cabang. Ini ada perbedaan riwayat. Fa afdaluha, yang paling afdalnya dari cabang-cabang keimanan itu adalah qaulu la ilaha illallah, yakni kalimatut tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya dari cabang-cabang keimanan itu adalah imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Ini hadisnya dari Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, cuma lafaz yang digunakan di sini adalah lafaz milik Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini hadis yang keempat yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Fi hadzal hadits fawaid. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faidah, di antaranya minha, yang pertama adalah fadlu la ilaha illallah wa annaha a'la maratibid din. Ini yang menjadi inti pembahasan kita, yakni tentang keutamaan la ilaha illallah dan bahwasannya kalimatut tauhid la ilaha illallah adalah merupakan a'la maratibid din, tingkatan agama yang paling tinggi. Tingkatan agama yang paling tinggi. Agama itu kan iman, iman itu adalah agama. Sehingga ini tingkat iman yang paling tinggi, maksudnya adalah tingkat agama yang paling tinggi adalah kalimatut tauhid la ilaha illallah. Karena dengan ucapan ini, seorang yang sebelumnya itu non-muslim ataukah kafir, dia pun dianggap sebagai seorang muslim. Sehingga ucapan yang pertama kali diucapkan bagi orang yang ingin masuk Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang paling utamanya tadi adalah syahadatul tauhid la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya baru syahadatul rasul. Kama jaa fi hadits Mu'ad, ra'sul amril Islam, ay at-tauhid wa tahqiq la ilaha illallah. Sebagaimana pula datang dalam hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasul pernah bersabda, ra'sul amril Islam, inti dari semua urusan itu adalah Islam. Yang dimaksud dengan Islam di sini adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wa tahqiqu la ilaha illallah, dan merealisasikan tuntutan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Inilah inti dari Islam itu sendiri. Ini yang pertama, ini yang menjadi inti pembahasan kita dalam kitab Arba'un Haditsan fi fadli la ilaha illallah. Di sini ada dalil tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa minha dzikru adadi syu'abil iman wa kathrati khisalihi. Dalam hadis ini terdapat penyebutan tentang beberapa cabang-cabang keimanan. Iman itu memiliki cabang-cabang yang banyak,
Demikian pula banyak pula perangai-perangai dari keimanan. Banyak pula perangai-perangai, perbuatan-perbuatan yang menunjukkan keimanan yang ada pada seseorang ketika melaksanakan perangai tersebut. Kemudian wa minha, dan di antara faedah dari hadis tersebut adalah tafawuti syu'abihi fil afdaliyah. Perbedaan dalam hal keafdalannya, dalam hal keutamaan pada masing-masing cabang-cabang keimanan tersebut. Jadi sama-sama itu merupakan cabang keimanan, sebagiannya lebih afdal daripada sebagian yang lain. Dan itu sudah kita maklumi. Sebagaimana amalan itu kan ada yang afdal, ada yang statusnya di bawahnya afdal. Amalan ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Kemudian ada yang mubah. Maka demikian pula di antara keimanan pun ada yang seperti itu, ada yang memiliki tingkat keutamaan yang paling tinggi, yang di bawahnya, dan terus selanjutnya. Sehingga di sana memang ada perbedaan antara masing-masing amalan yang satu dengan yang lain dari sisi afdaliyahnya, dari sisi keutamaannya. Oleh karena itu ketika kita dihadapkan dengan seluruh amalan yang ada, ketika kita tidak bisa melaksanakan seluruhnya, pilihlah dan lakukanlah amalan yang paling afdal. Ya. Pilihlah dan lakukan amalan yang paling afdal, kemudian yang afdal selanjutnya. Kemudian selanjutnya wa minha anna minha ma huwa qauliyun wa amaliyun wa i'tiqadiyun. Bahwasanya di antara cabang dari keimanan itu ada yang sifatnya itu qauli, yakni ucapan, ada yang sifatnya amali, perbuatan, ada yang sifatnya i'tiqadi, keyakinan. Karena iman itu kan ketika terpenuhi padanya tiga aspeknya. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Inilah iman. Pembenaran dengan hati, pengikraran dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Maka iman pun ada yang sifatnya itu ucapan, ada yang sifatnya perbuatan, ada yang sifatnya i'tiqad, keyakinan. Wa hadha min adillati ahli sunnah fi anna al-imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ini merupakan dalil ahlu sunnah bahwasanya iman itu adalah ucapan, perbuatan, dan i'tiqad, yakni keyakinan. Hal ini sekaligus sebagai bentuk menyelisihi akidahnya orang-orang Murji'ah, dan juga yang semisal dengannya adalah orang-orang Mu'tazilah. Ini kelompok yang menyimpang di antara kelompok-kelompok yang mengaku Islam. Orang Murji'ah itu beranggapan orang yang telah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka perbuatan dosa seberat apapun tidak akan mempengaruhi tauhidnya, tidak akan mempengaruhi keimanannya. Imannya tetap stabil meskipun dia ahlul ma'asi. Sehingga mereka tidak membedakan antara tingkat keimanan ahlul ma'asi, pelaku maksiat, dengan para ulama, tidak membedakan. Sehingga ini jelas terbantah dengan hadis-hadis yang mulia ini. Karena di sini ada perbedaan. Ada yang lebih utama, ada yang tingkat utamanya di bawahnya. Ada yang bentuknya ucapan, ada yang bentuknya keyakinan, ada yang bentuknya itu amalan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan keimanan qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ada yang sifatnya itu ucapan, perbuatan, serta i'tiqad. Faqaluhu, maka sabdanya Nabi tadi, qaulu la ilaha illallah dalilun 'alal qaul. Ini merupakan dalil bahwasanya iman itu ada kalanya bentuknya ucapan. Wa qauluhu imatatul adza dalilun 'alal amal. Sementara sabdanya Nabi itu, yakni imatatul adza 'anit thariq, ini merupakan dalil bahwasanya iman itu ada yang bentuknya itu amalan. Wa qaluhu al-haya'u syu'batun minal iman. Kemudian sabdanya Nabi, rasa malu itu merupakan cabang dari keimanan. Ini merupakan dalil bahwasanya di antara iman itu ada yang bentuknya i'tiqad, keyakinan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya rasa malu itu adalah amalannya hati. Ya. Wa a'malul qalbi wa aqwaluhu. Demikian pula ada juga iman itu berupa amalan hati dan juga ucapan-ucapannya. Maka ini semuanya masuk dalam ranah keimanan. Sehingga ini nggak bisa dipisahkan antara keyakinan, ucapan, dan juga perbuatan. Harus selaras. Inilah iman yang sebenarnya.
Tidak cukup sekedar keyakinan saja, tidak cukup sekedar yakni ucapan saja, tapi perlu adanya pembuktian di dalam amalan. Sehingga di hadis-hadis yang banyak Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sering mengiringkan antara iman dengan amalan saleh. Di ayat-ayat yang banyak dalam Al-Qur'an, Allah sering mengiringkan antara iman dan amalan saleh. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Perhatikan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, ini nggak bisa dipisah antara iman dengan amalan saleh, maka mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Rasul juga banyak menyebutkan di dalam hadis-hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka buktikan imannya ini, bukan cuma sekedar ucapan saja di lisan, bukan cuma sekedar keyakinan di hati, tapi perlu dibuktikan. Dengan cara apa? Salah satunya Rasul menyatakan, yakni man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik, ataukah kalau tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik, maka lebih baik baginya untuk diam. Falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung hubungan rahimnya. Ini semuanya adalah amaliyah, yang mana amaliyah itu merupakan bukti keyakinan yang ada di dalam hati dan merupakan bukti ucapan yang telah dia ucapkan dengan lisannya. Sehingga ini tiga hal terus terkait erat antara ucapan ataukah keyakinan, ucapan dan juga amalan. Inilah iman yang sebenarnya. Kita lanjutkan, wa minha, dan di antara faedah dari hadis tersebut adalah dzikru fadilati imatatil adza 'anit thariq. Di dalam hadis ini terdapat penyebutan tentang keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa qad warada iddatu ahadits fi dzalika tahutsu alaih. Dan sungguh telah datang beberapa hadis tentang hal itu yang menganjurkan untuk melakukannya. Yani untuk menganjurkan untuk melakukan, yakni dalam artian adalah untuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Banyak hadisnya. Semisal contoh hadis dari Abu Hurairah yang muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Rasul bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhil muslimin. Sungguh aku pernah melihat ada seorang laki-laki yataqallabu fil jannah, yang dia bisa berbolak-balik di surga. Maksudnya bisa menikmati seluruh fasilitas surga. Pingin kemana, dia keturutan. Pingin terbang kemana, pingin singgah di istana yang mana, semuanya keturutan. Ternyata apa sebabnya? Fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat yu'dhil muslimin. Karena sebab dia ini pernah yakni memotong dahan pohon yang melintang di jalan yang menghalangi kaum muslimin. Dia singkirkan gangguan itu dari kaum muslimin, dia pun diberikan kesempatan masuk surga dan bisa menikmati seluruh fasilitas surga. Ini luar biasa terkait dengan keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Meskipun ini tingkat iman yang paling rendah, tapi ternyata keutamaannya itu luar biasa. Karena sungguh amalan itu sebenarnya bukan dilihat dari kecil besarnya, tapi dilihat dari tulus ataukah tidaknya dia dalam niatannya. Kalau dia ikhlas di dalam melaksanakannya, meskipun amalan kecil, maka akan dianggap besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Para ulama mengatakan betapa banyak amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan yang remeh, ternyata bisa menjadi besar karena sebab niatannya. Sebaliknya, betapa banyak amalan-amalan yang besar menjadi kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala juga karena sebab niatannya. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah perkara yang remeh. Tapi ketika seseorang niatannya mulia, jangan sampai nanti ini dipaku, ini ada paku, ini nginjak motornya kaum muslimin, kemudian meledak dan loncat orangnya. Dia pun ambil, singkirkan. Hanya menyingkirkan paku saja yang mengganggu kaum muslimin di jalan.
dengan niatan agar supaya kaum muslimin tidak akan terganggu dengannya, maka itu pun menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke dalam surga. Sehingga jangan pernah meremehkan dari melakukan kebaikan sekecil apapun. Karena sungguh kita tidak tahu mana di antara kebaikan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu mana di antara kebaikan yang menjadikan sebab Allah memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita petunjuk. Kita tidak tahu mana kebaikan yang kita lakukan yang akan menjadikan sebab Allah memberikan rahmatnya kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Sebaliknya, jangan pernah kita meremehkan kejelekan sekecil apapun. Karena kita tidak tahu mana kejelekan yang kita lakukan ternyata itu menjadikan sebab kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan sebab seseorang itu terhalang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab seseorang dilemparkan ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan. Sehingga jangan pernah meremehkan kejelekan sekecil apapun. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun sekecil dzarrah, meskipun sekecil semut, dia akan melihat balasannya di yaumul qiyamah kelak. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejelekan meskipun sekecil semut sekalipun, dia pun akan melihat balasannya di yaumul qiyamah kelak. Sehingga ketika melakukan kebaikan, ikhlaskan niatannya hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun kecil, mudah-mudahan nanti di sisi Allah pun akan diberikan balasan yang besar. Sebaliknya ketika di hadapan kita suatu perbuatan kejelekan meskipun kecil, maka kita bukan melihat kecilnya, tapi kita lihat siapa yang kita durhakai. Allah zat yang maha agung, Allah zat yang maha besar. Kita takut dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan perbuatan kejelekan tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan faedah yang selanjutnya dari hadis yang mulia ini. Wa minha fadilatul haya. Dan di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis tersebut adalah keutamaan rasa malu. Wal muradu bihi al haya'u alladhi yamna'u min irtikabil muharramat wa tarki ma amara Allah bih. Yang dimaksud dengan rasa malu yang memiliki keutamaan di sini adalah rasa malu yang menghalangi seseorang dari melakukan perkara yang haram. Rasa malu yang menghalangi seseorang dari meninggalkan kewajiban, dari meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Ini yang terpuji, ini yang memiliki keutamaan yang besar, rasa malu yang seperti ini. Wa amma sukut anil batil wa tarki talabil haq fahuwa jabanun wa dhillatun. Adapun diam dari kebatilan dan meninggalkan mencari kebenaran, maka ini bukanlah rasa malu yang terpuji, tapi ini adalah bentuk sifat pengecut yang seorang miliki dan juga kerendahan, kehinaan yang ada padanya. Sehingga pastikan ketika kita malu itu atas dasar apa kita malu. Saya malulah untuk berbuat kemaksiatan, saya malu untuk meninggalkan kewajiban. Ini malu yang terpuji. Tapi ketika seorang itu melihat kebatilan, dia nggak mau mengingkarinya karena alasan malu, alasan sungkan, ini bukan rasa malu yang terpuji, tapi ini adalah sifat pengecut, sifat kerendahan, kehinaan yang ada pada seseorang. Kemudian, waqad tatabba'a ba'du ahli al-'ilmi hadhihi asy-syu'abi min nususil wahyain wa afraduha bi mu'allafat min ashhuriha kitab Syu'abul Iman lil Hafidz Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Dan sungguh sebagian ahlul ilm ini telah mencari-cari cabang-cabang keimanan tersebut dari nas-nas dua wahyu, yakni Al-Quran maupun Al-Hadis. Bahkan di antara mereka ada yang menyendirikan karya terkait dengan cabang-cabang keimanan. Yang paling terkenalnya adalah kitab, ada namanya kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Ini karya Al-Imam Al-Hafidz Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Banyak ya kitab-kitab yang menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan. Mereka mengumpulkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari Al-Hadits, kemudian menyebutkan dalam kitabnya, kemudian menyebutkan ini termasuk di antara cabang keimanan. Banyak kitab-kitab. Ini selesai untuk pembahasan hadis yang keempat dari kitab Al-Arba'una Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah.